Perintah Qin Yichen tidak diteruskan ke Fatih saja, tetapi di lautan kesadaran yang dimiliki oleh semua orang percaya. Begitu pesanan keluar, Lin Bai di samping memandang Qin Yichen dengan ekspresi bingung. Saudara Qin, bisakah dia menghentikan begitu banyak orang? Bertanya pada dirinya sendiri, Lin Bai merasa bahwa dengan mengandalkan beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan, dia bisa bersaing dengan Ksatria Puncak Mahkamah Agung, meskipun dia sendiri tidak memiliki banyak harapan untuk hasil pertempuran. Ini masih untuknya. Dia telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran dengan Qin Yichen di sepanjang jalan. Dan ada juga metode yang diajarkan oleh Qin Yichen sendiri. Dan bagaimana dengan pria gemuk itu? Dia berada di kuil penguasa cahaya hari demi hari. Dan Shenlong tidak pernah melihat akhir hari. Dia bahkan tidak memiliki kontak dengan Fatih. Sekarang Fatih harus melawan puncak ksatria. Dan juga melawan lawan 6 ksatria di panggung tengah. Ini adalah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh Dewa Liar, kan? Qin Yichen mengangguk dengan tegas. Jangan khawatir. Fatih baru saja memberiku transmisi suara. Dia bisa menangani masalah ini. TSK, jika situasi di kota pemurnian Beiyun tidak terlalu berbahaya kali ini, aku benar-benar tidak ingin mengalahkan Fatih sepagi ini. Ngomong-ngomong, Fatih punya satu permintaan lagi untukmu. Cobalah untuk tidak mengungkapkan rahasia kami sebanyak mungkin. Sorakan pria gemuk itu tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Aku tahu. Aku tidak akan mendiskreditkan kuil penguasa cahaya. Tuan Cahaya, tunggu aku. Ini akan memakan waktu sekitar setengah jam, dan aku akan membawa bayi-bayi kecil ini ke sini. Qin Yichen merespons dengan acuh tak acuh, dan mengubah kata-katanya. Setelah beberapa saat, Li Yun berteleportasi ke sisi Qin Yichen dan berdiri diam di belakang Qin Yichen. Mengangkat kepala logamnya dan melihat ke kejauhan, titik lampu merah menyusut menjadi titik kecil. Tuan Cahaya, saya melihat mereka. Menurut kecepatan mereka, dibutuhkan sekitar sebatang dupa. Qin Yichen mengangguk. Kalian menunggu di sini. Aku akan menunda Fatih untuk sementara waktu. Setelah itu, tubuh Qin Yichen menghilang seketika. Dengan menghilangnya Qin Yichen, pertempuran ini mulai dimulai. Bagi Qin Yichen, pertempuran ini hanya untuk membantu Beiyun Liancheng melanjutkan hidupnya. Qin Yichen sudah mengetahui kekuatan Mahkamah Agung. Tim di depannya, yang untuk sementara disatukan oleh Mahkamah Agung, juga merupakan raksasa di depan kota pemurnian Beiyun. Bahkan dari kinerja saat ini, meskipun lebih rendah, masih menghancurkan kota pemurnian Beiyun ke segala arah. Kesempatan yang diberikan kepada kota pemurnian Beiyun sekarang hanya karena kesombongan dan kesalahan strategis mereka sendiri. Jika mereka masuk dengan mantap, kota pemurnian Beiyun tidak akan bisa melawan dengan mudah. Setidaknya tidak akan ada kemungkinan serangan balik. Tentu saja, Qin Yichen juga yakin bahwa Beiyun Liancheng masih memiliki kartu truf yang belum dia tunjukkan. Lagi pula, dengan alasan tidak membersihkan interior, tidak peduli kartu truf apa yang dikeluarkan, efeknya tidak signifikan. Pemberantasan ini pada dasarnya adalah untuk dapat menunjukkan kartu truf kunci untuk konfrontasi antara Shen Lianchen dan Mahkamah Agung. Dan tujuan pertempuran ini, Qin Yichen juga sangat jelas, menunda waktu. Selama Supreme Frodrow tidak datang untuk pertama kalinya, dia bisa membiarkan kota pemurnian Beiyun mengumumkan kemenangan mereka dan membunuh Frodrow. Informasi palsu ini, ditambah dengan Frodrow yang terlambat dan tidak bisa datang tepat waktu, pasti akan membuat interior Mahkamah Agung menjadi tidak terkendali. Jangka waktu ini tidak akan terlalu lama. Mungkin hanya berlangsung beberapa jam, tetapi sudah cukup. Satu-satunya kesulitan adalah bagaimana menunda-nunda. Qin Yichen terbang jauh ke posisi Frodrow, dan muncul di depan Frodrow dengan murah hati. Qin Yichen terbatuk dan menghalangi jalan Frodrow. Nah, Frodrow, apakah Anda punya waktu? Mari kita mengobrol dengan baik. Qin Yichen memandang Frodrow dengan senyum tipis di wajahnya. Dia tidak tahu tentang orang lain, tapi Frodrow tahu terlalu baik sejak terakhir kali mereka bertemu. Qin Yichen yakin bahwa Frodrow tidak akan membunuhnya. Bagaimanapun, ada Athena, Valkyrie di belakangnya, dan maafkan dia bahwa Frodrow tidak akan berani membunuhnya jika dia memiliki 100 keberanian lagi. Oleh karena itu, meskipun tindakan Qin Yichen tampaknya arogan sekarang, semuanya sesuai dengan harapannya. Frodrow menatap Qin Yichen, wajahnya sedikit berubah. Karena dia ingat dengan jelas bahwa barusan, Mei Ying melaporkan situasi terakhir kepadanya, dan Qin Yichen mengikuti tim Ren. Sekarang tim Ren dan posisi Frodrow saat ini tinggal 2 jam lagi. Tidak peduli seberapa keras Qin Yichen mencoba, tidak mungkin untuk bergegas dalam waktu yang begitu cepat. Mengapa kamu di sini? Wajah Frodrow serius, dan dia menjadi semakin tidak bisa melihat menembus Qin Yichen. Meskipun dari awal kontak antara kedua belah pihak, ia mengidentifikasi Qin Yichen sebagai orang berwajah putih kecil yang sangat biasa yang makan nasi lunak. Kemudian, Qin Yichen dan utusan ilahi dari Mahkamah Agung Dewa bertarung seri, yang membuat pandangannya tentang Qin Yichen sedikit berubah. Awalnya, Frozo berpikir bahwa persepsinya tentang Qin Yichen telah cukup berubah. Tetapi hari ini, ketika dia benar-benar berdiri di seberang Qin Yichen, dia tahu betapa sulitnya orang ini.
Dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan dia, jadi dia muncul di depannya begitu terang-terangan. Dan keberadaannya bahkan lebih sulit dipahami, membuatnya tidak jelas apa artinya dia biasa sampai di sini. Meski ada banyak kemungkinan, Frodro belum bisa memastikan. Tampaknya dia memang menguasai sedikit rahasia Qin Yichen, tetapi dia tampaknya tidak menguasai apapun. Dia seperti hantu-hantu, melayang di langit, memberi tekanan besar pada Frodro. Karena kamu yang datang untuk berbicara denganku, bukankah itu sangat tulus? Qin Yichen menyeringai, benar-benar berbeda dari ekspresi acuh tak acuh ketika dia baru saja muncul. Tanpa daya mengangkat bahunya, kata Qin Yichen. Sebenarnya, saya tidak punya niat lain untuk datang kepada Anda kali ini. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang situasi saat ini dan saya hanya membujuk Anda untuk kembali. Sudut mulut Frodro sedikit berkedut. Oh, apa yang kamu katakan agak menarik. Kamu tidak berpikir bahwa orang-orang di belakangmu dapat mengendalikan begitu banyak hal, kan? Memang benar bahwa dia sangat kuat. Tetapi pada dasarnya, dia hanyalah seorang manusia, dan apa yang dapat dia ancam hanyalah anggota dari pengadilan dewa biasa seperti saya. Setelah bertahun-tahun mengembangkan pengadilan dewa tertinggi, Anda tidak akan berpikir bahwa tidak ada yang bisa melawannya lagi. Bagaimanapun juga, kekuatan satu orang terbatas, jangan berlebihan. Qin Yichen segera menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Frodro. Tidak, kamu salah paham. Tentu saja aku tidak akan sebodoh itu. Aku hanya ingin berbicara denganmu dan memberimu analisis yang baik dari sudut pandang orang ketiga. Seberapa besar kemungkinanmu untuk mengalahkan kota halus Beiyun kali ini?